Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Siana Radya Permata dengan NPM A1G019026 dari semester 5A PGSD Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi dan fisiologi hewan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar biologi dan kimia dengan dosen pengampu Bapak Ferry Nopelman MPD. Simak penjelasan dari saya ya. Materi yang ingin saya jelaskan pertama yaitu adalah materi jaringan. Jaringan yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah jaringan epitel. Dan jaringan epitel merupakan lapisan terluar dari organ yang menjadi pemisah antara organ dan lingkungan luarnya, tersusun secara kompak dan tidak ada ruang antar sel. Dengan demikian, fungsi yang paling mendasar dari jaringan epitel adalah menjadi pelindung bagi jaringan atau organ yang dibungkusnya. Jaringan epitel ini terbagi menjadi 8 jenis, yaitu epitel pipi selapis, epitel pipi berlapis, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris lapis, epitel silindris berlapis, dan epitel transisional. Lalu selanjutnya itu adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu sendiri merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat pada dasarnya adalah sekumpulan jalinan matriks yang terdiri dari serabut kolagen, serabut elastin, dan lainnya. Jaringan ikat itu sendiri dibedakan menjadi jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan lemak. Nah, jaringan longgar itu jaringan yang paling banyak ditemukan pada tubuh hewan. Lalu jaringan ikat padat merupakan jaringan ikat kolagen dan jaringan ikat elastis. Lalu jaringan lemak merupakan sekumpulan sel-sel yang menyimpan lemak. Lalu selanjutnya itu adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong itu memiliki istilah lain yaitu jaringan pengikat. Dan jaringan ini terdapat pada tubuh manusia dan hewan dengan perannya sebagai pengisi celah antar jaringan, memberi kekuatan dan bentuk, membungkus organ-organ tubuh sekaligus mengikatnya. Ciri khas sel-sel penyusun jaringan yang termasuk jaringan penyokong adalah susunan yang kurang rapat, dengan perannya sebagai pengisi celah, memberi kekuatan dan bentuk, membungkus organ-organ tubuh, dan mengikatnya atau menghubungkannya dengan jaringan lain. Lalu selanjutnya itu adalah jaringan otot. Pada manusia dan hewan vertebrata, gerakan tubuh keseluruhannya terjadi akibat kontraksi otot yang menempel pada rangka. Contohnya jaringan otot itu adalah pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, untuk otot polos itu sendiri terletak di dalam organ-organ dalam yang bekerja secara tidak sadar. Lalu untuk otot lurik itu melekat pada rangka yang bercorak lurik-lurik. Lalu jaringan yang terakhir itu adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Menghantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf, yaitu adalah otak dan sumsum tulang. Jaringan saraf tersusun dari dua macam sel, yaitu sel neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel penyokong. Nah, neuron itu terdiri atas badan sel, dendrit, akson, dan atau neurit, selubung mielin, sel Schwann, dan nodus Ranvier. Dan untuk neuroglia atau sel glia merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Neuroglia juga membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsi dengan baik. Lalu kita akan masuki materi yang kedua, yaitu penjelasan mengenai macam-macam sistem pada hewan. Pada bagian pertama yaitu adalah sistem pencernaan pada hewan. Untuk sistem pencernaan pada hewan invertebrata itu kan seperti yang kita ketahui bahwa sistem pencernaan pada hewan itu berbeda-beda tergantung dengan tinggi rendahnya tingkat hewan tersebut serta jenis makanannya apa. Pada invertebrata, cara memperoleh makanannya dengan cara bervariasi bergantung bagaimana susunan dan kemampuan alat pencernaannya. Pada sistem pencernaan protozoa, protozoa memperoleh makanan melalui proses penyerapan atau pinositosis, mempunyai mulut yang berguna untuk memasukkan makanan, dan kemudian makanan bergerak menuju kerongkongan dan berakhir pada vakuola non kontraktil. Untuk pencernaan pada cacing tanah, pencernaan pada cacing tanah itu sudah sempurna, sudah memiliki alat pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Lalu untuk serangga sendiri terdapat dua jenis pencernaan. Yang pertama itu adalah pencernaan di luar saluran usus, yang dimana makanan sebelum masuk ke dalam perut terlebih dahulu telah mendapat perlakuan pencernaan sebelumnya. Untuk pencernaan di dalam usus itu terjadi di sebagian besar di dalam usus bagian tengah, di mana enzim-enzim pencernaan banyak diproduksi. Lalu bagian selanjutnya itu adalah sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Nah, pada vertebrata itu sendiri merupakan sistem pencernaan yang sudah sempurna, di mana sistem pencernaannya itu terjadi secara ekstrasel.
Contohnya yang pertama itu adalah pencernaan pada ruminansia. Proses pencernaan pada ternak ruminansia terdiri dari pencernaan mekanis yang dilakukan di dalam mulut, pencernaan fermentatif yang dilakukan oleh mikroba dalam rumen, pencernaan hidrolisis yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Lalu selanjutnya itu adalah pada pencernaan pada amfibi. Contohnya, secara berturut-turut saluran pencernaan pada katak meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus, lambung, intestinum, kloaka, dan hati. Lalu untuk aves itu sendiri, unggas memiliki pencernaan monogastrik atau perut tunggal yang berkapasitas kecil. Unggas mengambil makanannya dengan paruh dan kemudian ditelan. Saluran pencernaan pada burung terdiri atas paruh, rongga mulut, faring dan esofagus, lambung, dan intestinum. Untuk Pisces, dimulai dari rongga mulut, dan di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut, dan di bawah lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah. Untuk reptil sendiri, secara berturut-turut saluran pencernaannya terdiri dari rongga mulut, esofagus, ventriculus, dan intestinum. Lalu materi selanjutnya itu adalah sistem respirasi pada hewan. Untuk bagian pertama yaitu respirasi pada hewan invertebrata. Yang pertama adalah alat respirasi pada serangga. Nah, serangga menggunakan alat respirasi berupa corong hawa atau trakea yang merupakan pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar dan disebut spirakel. Untuk kalajengking dan laba-laba yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku, sedangkan jika hidup di air bernapas dengan insang buku. Untuk alat respirasi pada protozoa, melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan selnya. Untuk respirasi pada porifera, porifera tidak memiliki alat pernapasan khusus. Udara pernapasan dipertukarkan langsung oleh sel-sel di permukaan tubuh atau sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Untuk alat respirasi pada coelenterata, tubuhnya itu tersusun atas banyak sel dan memiliki banyak jaringan. Jadi hewan ini tidak memiliki alat pernapasan yang lengkap. Alat bantu pernapasan berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada sedikit di bawah mulut yang disebut siphonoglypha. Untuk alat respirasi pada cacing yang terakhir dari hewan invertebrata, itu pernapasannya terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi. Lalu selanjutnya untuk alat respirasi pada hewan vertebrata, yang pertama itu adalah pada ikan. Proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup insang. Untuk respirasi pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit dan paru-paru, kecuali pada fase berudu yang bernafas dengan insang karena hidupnya di air. Untuk reptilia, paru-paru pada reptilia berada di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptilia sendiri, pertukaran gas tidak efektif. Untuk alat respirasi pada burung, itu tempat berdifusinya gas pernafasan hanya terjadi di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Lalu materi selanjutnya dari macam-macam sistem pada hewan yaitu adalah sistem transportasi. Sistem sirkulasi pada hewan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem difusi yang merupakan terjadi di vertebrata rendah seperti paramecium, amoeba maupun hidra yang belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya. Lalu yang selanjutnya itu adalah sistem peredaran darah terbuka yang dimana peredaran darahnya itu tidak selalu berada di dalam pembuluh. Lalu selanjutnya itulah sistem peredaran darah tertutup yang terjadi jika dalam peredaran darahnya selalu berada di dalam pembuluh. Untuk sistem peredaran darah invertebrata sendiri, hewan invertebrata itu kan merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi ada hewan yang belum memiliki peredaran darah, ada yang berupa peredaran darah terbuka, dan ada juga yang berupa peredaran darah tertutup. Untuk sistem peredaran darah pada vertebrata, itu yang pertama adalah pada ikan. Pada ikan disebut peredaran darah tunggal karena darahnya itu hanya satu kali melewati jantung. Untuk peredaran darah pada amfibi, peredaran darah katak disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredarannya darah melewati jantung 2 kali. Lalu untuk peredaran darah pada reptil, itu merupakan peredaran darah ganda karena jantung reptilia terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Untuk pada aves, itu merupakan peredaran darah ganda. Jantung burung terbagi menjadi 4 ruang juga, yaitu 2 atrium kanan dan kiri serta 2 ventrikel kanan dan kiri.
Untuk sistem peredaran darah mamalia itu antrium kanan itu menerima darah miskin akan oksigen, dan ventrikel kanan memompa darah dengan kuat ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida dan mengambil persediaan oksigen yang segar. Nah, untuk selanjutnya itu adalah sistem saraf pada hewan. Sistem saraf itu terdiri dari dua bagian, yaitu pusat dan perifer. Nah, untuk invertebrata itu sendiri, hewan bersel satu itu tidak memiliki sistem saraf. Untuk cacing, sistem saraf berbentuk seperti tangga tali. Coelenterata, jaringan saraf yang tidak terpusat. Echinodermata memiliki cincin saraf sentral dengan saraf radial. Palatemintes yang memiliki sistem saraf yang simetris atau bilateral. Lalu moluska yang sistem sarafnya terdiri atas 3 buah ganglion, serta serangga yang sistem saraf antropoda kurang tersegmentasi secara seragam dan lebih tersentralisasi dibandingkan dengan sistem saraf Annelida. Lalu untuk sistem saraf pada hewan vertebrata itu secara struktural dan fungsionalnya beragam. Otak dan susum tulang belakang vertebrata menyusun sistem saraf pusat. Untuk mamalia itu memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Jadi memiliki sistem sarafnya itu lebih terstruktur dan memiliki fungsi yang lebih beragam. Untuk Pisces itu menerima rangsang dari lingkungannya melalui organ perasa. Amfibi dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dan untuk reptil mempunyai sistem saraf yang berupa dengan susunan saraf dan pada burung. Lalu pada aves itu semua aktivitas saraf diatur oleh susunan saraf pusat yang terdiri dari atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya itu adalah sistem gerak. Salah satu ciri dikatakan makhluk hidup yaitu dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, yang pertama itu adalah sistem gerak invertebrata. Nah, untuk filum porifera itu berpindah tempat dengan menggeserkan tubuhnya. Untuk filum protozoa menggunakan kaki semu, menggunakan bulu, menggunakan rambut pegar, dan menggunakan seluruh tubuhnya. Untuk filum Coelenterata itu tidak memiliki sistem gerak. Untuk filum Annelida itu melakukan konstruksi pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Untuk filum Anthropoda bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas tubuh mereka. Untuk filum Mollusca menggunakan kaki dan perutnya, menggunakan kaki dan kepalanya, dan menggunakan kaki pipihnya. Untuk filum Echinodermata itu menggunakan tentakel untuk bergerak. Untuk filum Platyhelminthes itu dapat bergerak dengan melakukan kontraksi di otot-otot tubuhnya. Untuk filum Nemathelminthes itu bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot tubuhnya. Lalu selanjutnya itu adalah sistem gerak vertebrata. Nah, ciri khas hewan vertebrata yaitu adalah memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Sistem gerak ikan itu memiliki sirip yang membuat ikan dapat berenang leluasa ke sana dan kemari. Untuk sistem gerak burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Untuk sistem gerak amfibi tersendiri itu memiliki sendi yang memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Lalu untuk sistem gerak reptil itu contohnya ular bergerak dengan cara merayap atau melata baik di atas tanah, air maupun pada saat berenang di air. Untuk mamalia contohnya itu adalah kuda. Nah, kuda itu memiliki tulang-tulang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Otot-ototnya yang elastis dan kuat yang terhubung dengan tulang-tulangnya, menyebabkan kuda dapat berlari sangat kencang dibandingkan mamalia yang lain. Lalu di materi terakhir itu adalah perbandingan struktur dan fungsi tubuh hewan. Nah, di hewan tingkat rendah atau invertebrata itu adalah hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini juga kebanyakan tidak memiliki struktur tulang yang lengkap di dalam tubuh. Sebagai gantinya, hewan invertebrata memiliki cangkang untuk berlindung. Contohnya itu adalah siput dan kerang. Untuk hewan tingkat tinggi atau vertebrata itu termasuk dalam klasifikasi hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan tersebut juga memiliki struktur tulang yang berbentuk sempurna dan terdapat di dalam tubuh. Karenanya, hewan di kelompok ini memiliki bentuk tubuh yang sempurna dan kokoh. Organ tubuh yang dimiliki hewan vertebrata lebih lengkap. Mereka memiliki banyak organ dengan berbagai fungsi untuk menyokong kehidupan, serta organ pernapasannya juga lebih kompleks dan sempurna. Sekian penjelasan materi analogi dan fisiologi hewan dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon ampun. Semoga juga penyampaian materi yang saya berikan ini teman-teman bisa mengerti dan mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.